Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curah limpahkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai ke kita sebagai umat terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehat iman dan Islam, sehat fisik, sehat segalanya, sehingga kita bisa datang ke tempat yang mulia ini, tempat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang kita cintai. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan sebuah tema tentang sosok yang paling dimuliakan, sosok yang paling dihormati oleh kita semua, yaitu adalah seorang perempuan, khususnya adalah ibu kita. Tidak ada seorang pun manusia kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ibu. Jadi setiap manusia di muka bumi ini pasti dilahirkan dari seorang ibu. Maka dari itu kita wajib memuliakannya. Bahkan Nabi secara jelas menyebutkan sampai 3 kali. Ya, jadi pada waktu itu ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, siapa sih orang yang harus dihormati di muka bumi ini?" Rasul menjawab, "Ibu." Kemudian siapa lagi? Ibu lagi. Kemudian siapa lagi? Ya Rasul, ibu lagi. Kemudian siapa lagi? Baru ayah. Jadi Nabi pun yang pada saat lahir, yang mungkin pada saat lahir Nabi dilahirkan oleh seorang ibu, tapi tidak sampai beliau dewasa melihat ibu kandungnya sendiri. Ya, bahkan Rasul mengucapkan sampai 3 kali. Gitu. Jadi kalian misalkan, ini pengalamannya, kalau kalian misalkan ingin punya sesuatu, ingin usaha sesuatu, tentu saja harus berusaha dan berdoa. Tapi usaha dan doa tersebut kalian tidak cukup kalau tidak diridhoi oleh orang tua, khususnya ibu. Misalkan kalian berangkat dari sekolah ke sini untuk niat belajar, ya khususnya yang punya ibu, beruntung kalau kalian masih punya ibu. Silakan kalian meminta restu ke ibu atau ke orang tua, khususnya ibu. Ibu, kalau di Sunda, ibu nyuwun ke doana, abdi bade sakola, bade nyiar ilmu. Nah, itu adalah salah satu. Jadi tidak harus misalkan ininya. Dina istilah Sunda, munjung mah kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Jadi kalau kita meminta doa tidak perlu jauh-jauh. Kita punya ibu gitu. Jadi kita tinggal, "Mama, doakeun abi." Contoh misalkan pengalaman Bapak waktu Bapak masuk ke perguruan tinggi, ya, karena Bapak masuk ke perguruan tinggi itu tidak hanya satu waktu dulu itu. Yang pertama masuk ke Polban, Politeknik Negeri Bandung, teknik Telkom dulu. Salah satu teknik Telkom itu adalah salah satu jurusan yang paling susah untuk dimasuki. Tapi sebelum itu Bapak meminta doa kepada orang tua, "Mama,
doakeun abdi bade ujian tulis. Dulu masih ujian tulis menggunakan kertas. Ujian tulis di mana? Ujian tulis di polban. Jadi tidak hanya usaha ngapalkeun, tidak hanya doa meminta kepada Tuhan, tapi harus ada restu dari orang tua. Alhamdulillah keterima gitu. Kemudian ke UPI juga gitu sama. Meminta doa dulu kepada orang tua. Kemudian pada saat tes CPNS, dulu terakhir CPNS Bapak gitu 2010. Jadi Bapak hanya seorang diri merantau ke daerah Ciamis. Ya. Pengalaman pertama. Jadi pada sebelum daftar ke Ciamis itu Bapak daftar dulu ke Cianjur dan Sukabumi. Karena mungkin lupa atau misalkan terburu-buru tidak meminta restu ke orang tua, yang 2 kali itu gagal. Nah, yang terakhir ke Ciamis, Bapak ingat dulu waktu masuk ke perguruan tinggi meminta dulu restu kepada orang tua, seperti itu. Nah, waktu ke Ciamis meminta dulu restu ke orang tua, khususnya ibu. Mama doakan abi bade tes di mana? Di Ciamis. Di Ciamis Bapak merantau, tidak ada saudara, tidak ada teman. Jadi istilahnya merantau karena dulu masih ujian tulis, tidak online. Jadi langsung harus ke tujuan. Alhamdulillah di Ciamis yang daftar hanya datang hanya Bapak seorang. Dari saingan 5 orang, yang 4 lagi tidak datang. Berkat apa? Berkat usaha, doa dan restu orang tua. Jadi sehebat apapun kalian, kalau misalkan kalian tidak ada restu dari orang tua, usaha kalian akan terhalangi. Ya, akan terhalangi. Misalkan abi bade daftar kali itu, pokoknya Bapak mama mah ridho. Nah, misalnya itu. Ya. Karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua, khususnya ibu kita. Jadi untuk itu, kepada anak-anak yang ada di sini yang masih ada orang tua, khususnya ibu, muliakanlah ibu kalian selama masih ada kesempatan. Kalau misalkan kalian tidak punya ibu atau sudah meninggal, kalian hanya bisa ke kuburannya, tidak bisa meminta secara langsung. Jadi untuk itu anak-anakku sekalian, pintalah doa kepada ibu kalian selama ibu kalian masih ada di dunia. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kurangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.